Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1. Sekarang kita lanjutkan subbab 4.2 yaitu integral tentu. Nah, integral tentu ini nanti akan saya bagi menjadi dua video, yang mana video pertama khusus membahas jumlah Riemann dulu. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman dapat menghitung jumlah Riemann dari suatu fungsi dengan selang tertentu itu dengan tepat. Nah, di sini awalnya integral tentu itu didefinisikan oleh Riemann, sehingga sebelum kita masuk ke integral tentu, kita bahas dulu jumlah Riemann. Misalkan fungsi f yang didefinisikan pada selang tertutup a, b dengan R kontinu, y sama dengan fx kecuali sejumlah terhingga titik. Artinya, A, B itu dia bisa bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif, dan juga ada kemungkinan dia untuk tidak kontinu di titik-titik tertentu. Sehingga di sini dikatakan kecuali di sejumlah titik tertentu. Nah, jadi kalau digambarkan, misalkan ini X ya, kemudian Y, kemudian di sini. Nah, ini yang disebut sebagai Y sama dengan Fx, yang mana Y sama dengan Fx itu dia terdefinisi pada selang A dan selang B. Nah, dia bisa saja tidak kontinu di titik-titik tertentu. Seperti ini, dia tidak kontinu di titik ini. Jadi, dia harus di selang A dan B. Ya, bisa dia positif, bisa negatif, karena dia di R ya, bisa dia positif, bisa negatif. Kemudian dia bisa juga tidak dikontinu di sejumlah titik, contohnya di titik ini. Nah, misalkan suatu partisi P membagi interval A, B, jadi A, B ini dibagi, dipartisi menjadi N bagian, boleh dengan panjang yang tidak sama ya. Sebutlah titik pembaginya itu adalah X0 atau sama dengan A, di mana ada X1, jadi X1 itu besar dari X0, kemudian ada X2 besar dari X1, dan seterusnya sampai Xn itu besar dari Xn kurang 1, di mana Xn itu sama dengan B. Nah, untuk pembaginya tadi ada I mulai dari 0, 1, sampai N, ya. Kemudian lebar selang ke I itu bisa kita hitung dengan delta XI. Jadi lebar selang itu delta XI sama dengan XI dikurang dengan XI kurang 1. Nah, kemudian untuk menentukan jumlah Riemann ini, setelah kita tentukan lebar selang, kita pilih sembarang titik yang mana dia titik itu harus dalam selang yang sudah kita ketahui tadi. Nah, jadi saya ilustrasikan seperti ini misalnya. Misalkan di sini ada X0, di mana X0 itu sama dengan A, kemudian ada X1, ada X2 misalnya. Nah, misalnya di sini hanya sampai X3 gitu, yang mana X3-nya itu sama dengan B. Maka ini yang tadi yang disebut sebagai delta, yaitu selisih dari X1 dengan X0, X2 dengan X1, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai delta XI. Kemudian, di dalam selang ini, kita pilih satu titik. Nah, satu titik itu yang disebut sebagai TI. Jadi TI itu elemen dari sebuah selang ini, selang partisi selang. Jadi ini yang disebut sebagai T1, boleh T2, boleh di sini juga T3, artinya dia di sembarang titik yang ada di rentang selang ini. Ya, itu TI. Sehingga kita bisa membentuk penjumlahan Riemann-nya menjadi, kita lambangkan dengan, karena dia Riemann, partisi Riemann, maka partisi Riemann itu adalah sigma dari I 1 sampai N FTI. FTI itu adalah tingginya dari selang tadi dikali dengan sigma XI. Bukan sigma, delta XI di sini ya. Jadi kalau misalnya itu digambarkan gitu ya. Misalkan saya di sini punya kurva seperti ini adalah kurva fx gitu ya. Maka di sini saya bisa membuat beberapa partisi gitu, bukan sebuah. Sorry, ini harusnya di sini.
Mengapa dia sampai berada di selang ini ya, dari sini sampai ke sini, maka ini adalah sebagai X1, ini adalah X2, ini adalah X3, ini adalah X4, ini X5, dan di sini adalah X6, gitu ya. Maka, nah, inilah yang disebut sebagai TI tadi. Ini adalah TI. Jadi di mana dia bersinggungan, ini karena dia bersinggungan di sini, maka TI-nya di sini. Ini karena yang di sininya di tengah, maka TI-nya ini adalah T1 ya, ini anggap T2, karena ini di interval ketiga, ini T3. Jadi di mana dia tinggi poligon itu adalah yang bersinggungan dengan kurva. Berarti ini adalah T4, kemudian di sini adalah T5. Sorry, harusnya ini cukup sampai di sini saja, nanti sebagai T5. Maka nilai T5-nya ada di sini. Nah, jadi ilustrasi dari RP itu bisa kita tulis sebagai sigma I 1 sampai 5, karena di sini 1, 2, 3, 4, 5, kita partisi menjadi 5, maka FTI tadi, FTI dikali delta dari XI, sehingga ini misalkan ini adalah luas pertama, ini luas kedua, luas ketiga, luas keempat, luas kelima, maka ini akan sama dengan A1 kurang ditambah dengan min A2. Kenapa min A2? Karena dia berada di bawah, kemudian ditambah min A3, kemudian ditambah min A4, kemudian ditambah A5. Ini A5-nya. Nah, misalkan di sini A1, ini A2, ini A3, ini A4, dan ini A5. Sehingga A1 karena dia berada di atas, dia positif, A2 ada negatifnya, A3 juga ada negatifnya, dan A4 juga ada negatifnya karena dia berada di bawah, sementara A5 positif. Nah, maka bentuk di atas, bentuk ini, yang kita ilustrasikan dengan gambar di samping, itu disebut sebagai jumlah Riemann untuk F partisi P. Nah, ini partisinya dengan titik tengahnya. Titik yang diambil sembarang titik tadi adalah TI. Nah, untuk memahami ini coba kita lihat ke contoh soal. Misalkan ada fungsi fx, di mana fx itu sama dengan x kuadrat, x elemen dari 0 sampai 1, berarti batasnya dari 0 sampai 1, dengan partisi, kita mempartisi dia menjadi 0, 1 seperti 1/3, 3/4, dan 1. Nah, cara yang pertama tadi kita pilih titik sembarang ya untuk mempartisinya. Nah, titik sembarangnya itu kita tentukan dulu misalnya dengan menggambar, maka kita buatlah kotak persegi panjang ini. Nah, di mana dia bersinggungan dengan garis yang fx itu, maka itulah titiknya. Misalnya kan T1, di sini dia bersinggungan dengan di sepertiga, oleh sebab itu di sini saya ambil menjadi T1-nya adalah sepertiga. Kemudian di sini di kotak kedua atau di poligon kedua ini dia bersinggungan di setengah, maka saya ambil T2-nya setengah. Kemudian di yang poligon ketiga ini dia di 7/8. Jadi kita partisi dia menjadi 0, sepertiga, 3/4, dan 1 sesuai dengan partisi yang diberikan oleh soal. Nah, sehingga jumlah Riemann-nya untuk partisi ini adalah RP sama dengan sigma I 1 sampai 3, karena kita dapat lihat bahwa dari sini kita mendapatkan 3 buah partisi. Sigmanya berarti menjadi 1 sampai 3 FTI, kemudian dikali dengan delta XI, di mana XTI itu adalah yang tadi, di mana dia menyinggung, berarti F 1/3, kemudian di F 1/2, dan di F 7/8. Kemudian dikali dengan delta I, delta XI. Nah, untuk yang pertama, untuk partisi yang pertama, berarti delta XI-nya adalah ini X 1/3 dikurang dengan 0. Oleh sebab itu di sini menjadi 1/3. Kemudian untuk yang kedua berarti 3/4 dikurang dengan 1/3 delta XI-nya. Kemudian yang ketiga delta XI-nya adalah 1 dikurang dengan 3/4. Sehingga di sini ditulis F 1/3
dikali 1/3 ditambah F setengah kali 3/4 dikurang 1/3 ditambah F 7/8 dikali 1 dikurang 3/4. Di mana F1/3 itu kita substitusikan ke fungsi asal, yaitu X kuadrat. Sehingga di sini 1/3 kuadrat berarti 1/9 ya. 1/9 dikali 1/3, sehingga hasilnya adalah 1/27. Kemudian begitu juga dengan yang ini, 1/2 lalu dikuadratkan lalu dikali dengan selisihnya. Begitu juga yang ini 7/8 dikuadratkan kali dengan selisihnya. Sehingga kita ketemu jumlah Riemann-nya itu adalah 0,3326. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, saya harap dengan contoh soal tadi teman-teman bisa memahami cara menghitung jumlah Riemann dari suatu fungsi dalam selang tertentu. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman, silahkan mengerjakan soal latihan di buku Parsel edisi 9, soal nomor 1 dan nomor 4. Oke, selamat mencoba.